anugerah Tuhan yang besar kepada kami. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah pada malam ini. Sertai kami semua. Berilah kami kekuatan baru. Roh Kudus yang dalam diri kami membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan mendengar dengan kesungguh hati kami setiap sabda firman-Mu, firman yang hidup. Ajar kami untuk taat kepada firman yang hidup. Setiap firman yang Engkau katakan, semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah Tuhan Yesus yang hidup, maka firman-Nya pun menjadi firman yang hidup. Beri kamilah untuk mengerti setiap sabda firman-Mu. Ajari kami, didik kami, bentuklah karakter kami dan pola pikir kami kembali kepada firman-Mu dengan pandangan firman, sehingga kita hidup dipimpin oleh firman dan disertai oleh firman. Kami mau menjadi orang yang sungguh bertobat. Kami mau menyerahkan semua di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengajar kami. Penuhi kuasa-Mu kepada hamba untuk menyampaikan setiap firman-Mu, agar kami dapat semua mengerti firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami pada malam ini. Sertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Di hari ini akan sungguh bahagia bahwa hari ini saudara itu libur, ya. Dari pagi sampai malam itu sebenarnya dari pagi sudah libur, ya. Jadi kalau saudara sudah libur, semestinya hari ini mukanya harus lebih cerah, ya. Tapi saya lihat sama. Ini masalahnya sama. Libur gak libur tetap capeknya sama. Ini masalah. Ini perlu dia kok dicek. Kalau bilang cek dan dicek, itu perlu di scan ulang di mukanya. Kenapa ya kalau ke gereja itu kalau tetap, tapi ke mall itu lucu ya. Yang mall itu kalau datang ke mall, yang mukanya kepengen langsung kayak langsung kayak anggur, tawa aja ke mall. Kenapa? Tapi kalau gereja langsung gitu, gak tahu lagunya mau cepat mau lambat, tetap susah mujinya. Ini kenapa? Saya nggak tahu, tapi saudara harus banyak berdoa, ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Tapi dalam firman ini kita akan bicara tiga pelingkup yang berbeda. Di dalam satu pasal yang kita baca, tetapi di situ ada tiga kelompok yang dia bicara dengan berlainan, tetapi semua hubungannya cuma satu, ketaat pada firman Tuhan. Mari kita buka Matius 11 ayat yang 16 sampai ke 30. Matius 11 ayat yang ke-16 sampai yang ke-30. Saya akan baca Matius 11 ayat 16 sampai 19. Saudara baca yang ke-20 sampai ke-24. Nanti yang berikutnya kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai baca dahulu. Matius 11 ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkambing. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pengelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara baca ayat 20 sampai ke 24. sekalipun itu ia paling banyak melakukan
Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. 25-30 kita baca bersama-sama. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Kita akan belajar dari 3 posisi ini yang berbeda. Seperti kita makan Burger King. Burger King. Di atas ada roti, di tengah ada daging, di bawah juga roti. Semua tiga-tiga kita makan. Benar? Nah, ada orang suka makan rotinya, dagingnya nggak mau. Itu namanya orang bukan beli Burger King, orang beli bakpao. Ya. Ada bilang, kalau saya pesan Burger King 1, rotinya burger kan? Tapi dia pulang, dagingnya dibuang semua, cuma roti dimakan. Ada orang gitu. Ada orang makan roti gak mau, cuma makan daging doang. Itu bukan makan Burger King, itu makan steak. Nah, jadi kita hari ini belajar roti, daging, dan bawang. Kita semua belajar memahami. Nah, saudara-saudara, pada ayat yang ke-16 sampai 19, di sini kita akan belajar dengan apakah kuumpamakan angkatan ini. Semua itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Saudara, di sini kita akan mulai dengan bagian ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, dari Matius itu mencatat dengan Lukas yang mencatat, itu 2 berbeda. Lukas mencatat dengan bagian ini di Lukas 7 ayat yang 29 sampai 30, itu membicarakan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Orang Farisi dan orang ahli Taurat. Tetapi di dalam Matius yang 16-17 itu memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaan apa yang diceritakan? Tentang 2 grup anak-anak. Tentang 2 grup anak-anak. Grup pertama, anak-anak itu mengajak untuk bermain. Grup kedua, anak-anak tidak mau bermain. Satu lagi, grup pertama mengajak anak-anak untuk bermain. Grup kedua, anak-anak itu tidak mau bermain. Nah, ayat 17 mengatakan, mari kita buka 17. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak. Nah, jadi ada orang yang sekelompok pertama meniup, tapi kelompok kedua tidak mau. Ya, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak kamu. Itu menandakan ada 2 grup. Satu diajak main untuk bertiup suring, satu tak mau. Satu diajak nari, satu lagi tidak mau. Nah, berkamu dan dia tidak mau melakukan apapun. Nah, saudara, ini sama aja dengan Lukas yang 7 ayat 29 sampai 30. Itu persis membicarakan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam ayat itu yang kita baca, ayat 18 intinya mulai keluar. Intinya sudah mulai keluar. Inti persoalan yang dibicarakan oleh Yesus udah mulai dikeluarkan. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata apa? Ia kerasukan setan. Nah, ayat yang berikutnya 19 mengatakan apa? Kemudian anak manusia datang. Siapa anak manusia? Yesus. Ia makan dan minum. Mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini Yesus mengatakan, waktu Yohanes Pembaptis datang, ya, dia tidak makan, tidak minum. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat mengatakan apa?
mengatakan Yohanes Pembaptis adalah mengatakan Yohanes Pembaptis adalah orang ini kerasukan setan. Ya, kenapa orang itu datang tidak mau makan, tidak minum? Pasti orang itu kerasukan setan. Itu dianggap oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Nah, sekarang Yesus datang. Ya, setelah Yohanes Pembaptis, Yesus datang. Yesus makan, Yesus minum, dianggap seorang apa? Tamjiat. Dianggap apa? Tamjiat dan ciu apa? Ciu kui ya? Kalau orang bilang tukang mabuk apa? Ciu kui. Jadi dianggap apa? Tukang mabuk. Dianggap tukang makan. Nah, dianggap apa? Bahwa orang berdosa sama aja dengan pemungut cukai. Pemungut cukai orang yang kejam, orang yang tukang mabuk, orang yang berantakan gitu, dianggap begitu. Nah, ini sama aja. Orang Farisi, daripada orang-orang dari ahli Taurat menganggap bahwa kedua itu kontras sekali. Berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, bicara mengenai Yesus, semua keduanya mereka menolak. Mereka menolak. Mereka tidak menerima Yesus, mereka tidak menerima Yohanes Pembaptis. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak menerima Yesus, tidak menerima juga Yohanes Pembaptis. Inilah, ya. Memang kita ini kelihatannya seperti orang Farisi. Kita ini seperti ahli Taurat. Saya bilang zaman sekarang jemaat itu percis ahli Taurat. Jemaat juga percis orang Farisi. Sok rohani, ya. Tiap hari komplain banyak. Ya, ahli Taurat sok ngerti firman Tuhan, tetapi komplain juga banyak. Saya melihat bahwa belakang ini, saya lihat, waduh, begitu berat. Saya cerita sama istri saya. Jadi pendeta itu gak gampang. Khotbah agak sedikit menegur, bilang kasar. Benar? Ya. Kalau khotbah terlalu lembut, bilang bolat. Gak makan pendeta itu. Benar? Hah? Ya, khotbah terlalu kasar, bilang bahwa khotbah terlalu menegur, bilang kasar. Khotbah terlalu lunak, bilang bolat. Gak ada prinsip pendeta itu. Gak bisa tindakan. Benar? Hah? Khotbah terlalu pendek, firman Tuhan apa? Gak persiapan. Khotbah panjang, ini apa-apa ya? Waktu mau makan, ngomong melulu gak habis-habis. Pendeta apaan? Salah lagi. Maunya apa sih? Nah, ini masalah, gak gampang ya. Khotbah panjang, ini gak habis-habis. Gak usah banyak, udah mengerti tadi depan, udah tahu lah mau ngomong apa. Taat ke firman Tuhan, udah tahu. Ngomong aja terus. Khotbah pendek, ini pendeta apaan? Gak pernah siap diri, gak pernah persiapan. Khotbah gak sampai 15 turun. Salah lagi. Ini gak gampang ya. Ini sekarang ini jemaat itu jadi orang Farisi. Jemaat itu jadi ahli Taurat. Kalau soal saat itu jemaat pintar, doa di rumah, wih ciami. Soal doa, soal nyanyi, soal persekutuan, itu ahli Taurat gitu kan. Di rumah mereka baca kitab itu luar biasa. Ya, di luar-luar anak rohani luar biasa. Nah, soal komplain, berdebat firman Tuhan, berdebat bahwa mana yang benar, mana yang salah, itu juga luar biasa. Tapi ketika ditegur, nggak terima. Ini harus kita pelajari. Maka saya bilang, Yesus datang kepada orang-orang Farisi, orang-orang Taurat. Mereka bilang, ini mana orang ini? Kan? Cukui. Masa datang minum dan makan? Nah, waktu Yohanes datang baik-baik, itu si biku datang gak makan gak minum, ini kerasukan setan, pura-pura. Salah lagi. Pendeta gak gampang pendeta. Benar. Orang itu gak bisa diajari. Gak bisa dipelajari. Maka ayat yang berikutnya mengatakan, tetapi hikmah Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hanya Tuhan yang bisa tahu perbuatan-perbuatan seorang hamba Tuhan, karena mengerti. Ini berat sekali saya bilang ini berat sekali pekerjaan. Kenapa? Karena pendeta ini kan dilihat orang, hamba Tuhan, integritas juga dilihat. Maka pendeta itu harus berubah. Hidup tidak ada berubah, pendeta itu nggak tolong. Kalau pendeta hidup berubah, jujur,
Harus jujur hatinya. Gak boleh bengkok. Bengkok dikit aja Tuhan tak pakai. Ingat, hamba Tuhan hatinya bengkok sedikit aja, Tuhan bilang, ini buang. Bengkok gak boleh bengkok. Harus jujur, harus tulus, lalu Tuhan akan benarkan. Hikmat Tuhan akan pimpin hamba Tuhan yang itu. Nah, kenapa? Karena kalau tidak jujur, gak tulus, mana kuat hadapi orang Farisi sama ahli Taurat. Lu lihat duduk semua, jangan pikir kita siapa. Kita ambil semua tuh. TikTok. Lu ngomong apa? TikTok. Woi, bocoran ini bisa. Bocoran itu. Jangan pikir main-main. Maka kalau misalnya pendeta tidak pintar untuk dapat hikmat Tuhan, dia asal ngomong, orang semua datang, apalagi pengusaha. Gak usah pengusaha. Di sini aja yang orang-orang milioner. Hah? Kritik semua. Bukan kritik, milioner saya bilang. Itu sudah gak pakai semua, udah hitung. Udah masuk ke dalam program dia, udah pakai, orang bilang IC dari komputer Pentium ke 4 80, itu udah hikmat luar biasa. IQ-nya IQ 200 itu. Belum ngomong udah tahu maunya apa. Belum saya ngomong dia tahu apa. Makanya mereka ngomong. Harus bayar doa sini. Oh, gak gampang. Karena saya gembala sini lama-lama tahun. Saya bilang milioner yang main-main. Orang bilang jemaat kita milioner. Cuma uangnya bukan rupiah, itu masalahnya. Bukan rupiah. Karena rupiah itu semua dipakai Indonesia. Kita simpan di surga, nggak tahu depannya pakai dolar atau apa, nggak tahu. Tapi antara kita yang tahu aja, amin. Antara kita berdua tahu aja, puji Tuhan. Ya jangan main-main. Diam-diam tuh semua kantongnya padat, semua kertas tulisan. Gak bisa dibuangkan, kok kertas doang. Oke, kita kembali. Jadi bukan hal gampang. Di sini Yesus itu coba mengutarakan. Waduh, dihantam habis-habisan oleh orang Farisi dan orang ahli Taurat. Nah, sekarang kita lihat poinnya dari Matius 11 ayat 20 sampai 20 yang tadi saudara baca. Ini segi yang berbeda lagi. Bukan cerita tadi yang saya katakan hamba Tuhan. Ini cerita apa? Cerita mengenai mujizat. Nah, di sini mengatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Nah, saudara lihat baik-baik. Dari ayat 21 itu apa yang dicerita? Kota mana diceritain? Mari kita lihat. Coba. Celaka engkau, Korazin, celaka engkau, Bethesda. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, di sini Yesus cerita apa? Yesus mengatakan Sidon, Tirus, Sidon, Sodom, itu kota yang terkenal jahat luar biasa. Dari mana saya katakan kota Tirus, kota Sidon, dan kota Sodom terkenal jahat luar biasa? Mari kita lihat tuh. Tirus, kita buka. Anda bisa buka di Yesaya 23, bisa buka di Yesaya 26 sampai 28. Tetapi untuk menjelas kita baca Amos 1 ayat 9 sampai 10. Amos 1 ayat 9 sampai 10. Yang lain nih. Nah, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruh kepada Edom dan tidak mengikat perjanjian persaudaraan. Jadi kota itu terkenal jahat dan luar biasa. Kita lihat Sodom. Lihat Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Nah, kedua kota itu sangat jahat. Alkitab mencatat mengatakan Tuhan tidak memberikan mujizat kepada kota-kota itu. Tuhan tidak memberikan mujizat kepada kota-kota itu. Bahkan Tuhan banyak melakukan mujizat
Di kota apa? Di kota Korozim, ya, dan kota Bethesda dan Kapernaum. Korajin, Bethesda, dan Kapernaum. Di situ Tuhan banyak melakukan mujizat, sedangkan di Tirus dan di Sodom Tuhan tidak melakukan mujizat. Padahal kota itu sangat jahat, butuh pertobatan. Butuh pertobatan. Sedangkan Yesus sering pergi ke Korazin dan pergi ke Bethesda. Di sana Yesus banyak melakukan mujizat, tapi nggak ada yang bertobat. Nah, sedangkan kota jahat itu butuh pertobatan. Siapa ya? Kota yang tadi saya sebut, si Tirus dan Sodom, itu kota yang jahat. Butuh bertobat nggak? Butuh. Sedangkan Korazim itu, kota dan Bethesda itu sering Yesus lakukan mujizat, tapi kota itu nggak bertobat. Aneh. Nah, di sini kita lihat Tuhan tidak wajib untuk memberikan mujizat. Tuhan tidak wajib untuk memberikan mujizat. Mengapa Tuhan tidak pergi ke Tirus dan ke Sidon? Padahal mereka orang jahat untuk bertobat. Kenapa Tuhan pergi ke Korazin dan pergi ke Bethesda? Padahal mereka nggak mau tobat. Ini Roma 9 ayat 15 mengatakan begini. Mari kita baca. Roma 9 ayat 15 mengatakan begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau memurah hati. Jadi itu semua kedaulatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya pada saudara, kalau kita makan di restoran, ya, setelah makan, Anda mau kasih tip atau tidak kasih tip? Suka-suka Anda atau ditentukan restoran itu? Halo? Suka-suka, tergantung kemurahan hati saudara. Kalau Anda senang, Anda makan umpamanya 100.000, ya, Anda makan umpamanya 80.000, kembali 20.000, Anda merasa senang, Anda boleh nggak ambil, kasih dia, berat. Kalau Anda lagi nggak suka cita, bahkan 99.000 kembali 100 perak, Anda juga ambil, betul? Gak mau kasih dia, sebel, betul? Itu tergantung Anda, tergantung suka-suka Anda, betul? Itu tergantung kemurahan hati Anda. Jadi bisa nggak pegawai itu ngomong gini? Wah, ini kurang ajar, ini orang jahat. Masa kalau kita nggak kasih? Nggak bisa, nggak ada hak. Karena suka-suka kita. Ya, seorang pelayan tidak berhak mengkomplain kita kalau kita tidak mengasih tip. Tetapi suka-suka kita, apa kita mau kasih itu gantung kemurahan hati kita. Saya katakan di sini bahwa Allah berfirman, Allah menaruhkan belas kasihan kepada siapa yang dia mau kasih. Kalau Allah mau menolong saudara, Allah bisa menolong saudara. Kalau Allah tidak mau menolong saudara, kamu tidak bisa paksa Tuhan menolong saudara. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya bilang sama saudara, kesempatan Anda belajar firman Tuhan itu karena kemurahan Allah kepada kita. Kesempatan kita belajar firman Tuhan itu semua kemurahan Allah kepada kita. Jika saudara mau sia-siakan kemurahan Allah, bisa. Saudara tidak mau taat terhadap firman Tuhan, bisa. Bisa, hak Anda. Anda nggak masalah, nggak mau dengar, boleh aja, nggak masalah. Maka saudara harus perhatikan baik-baik. Anda percaya atau tidak? Saya katakan satu hal, ya. Allah menciptakan manusia ditentukan oleh Allah. Sekali, semua manusia diciptakan Allah, ditentukan oleh Allah. Satu penentuan. Kalau satu penentuan namanya predestinasi. Penentuan, ada orang diciptakan untuk diselamat, ada orang diciptakan untuk dibinasakan. Saya nggak tahu apakah saudara diciptakan diselamat atau diciptakan untuk dibinasakan. Kenapa saya katakan itu? Ayat banyak sekali mendukung. Saya akan buka saudara satu persatu. Ada orang ditentukan diselamat, ada orang ditentukan untuk dibinasakan.
Orang ditentukan diselamat, kita buka dulu Roma 9 ayat 12 sampai 13. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Yakub. Jahat tak? Jahat. Tapi dia diselamatkan. Esau enggak. Itu semua kedaulatan Allah. Contoh banyak lagi. Anda bisa lihat di ayat yang Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Terus ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegakkan hatinya siapa yang dikehendakinya. Ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Nah, saudara lihat bahwa ada orang yang diciptakan untuk diselamatkan. Contohnya Yakub diselamatkan, padahal dia menipu Esau. Ya, sebenarnya kalau kita baca sejarah antara Yakub dan Esau, lebih baik siapa sih? Lebih baik si Esau loh. Ya, tapi Yakub itu nggak dapat apa-apa, malah nipu bapaknya beberapa kali. Ya, sancipa dia orang. Ya, tapi Tuhan suka dia. Nah ini, Tuhan suka Yakub itu apa? Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kita lihat orang diciptakan dibinasakan. Kita lihat Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari tertentu. Ada diciptakan jadi orang fasik, ya, makanya dia selalu hidup malapetaka. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dan namamu. Mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam. Jadi siapapun yang mau ditentukan untuk binasa akan binasa. Kita buka satu lagi, 1 Petrus 2 ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, saudara-saudara melihat, ya, kalau Allah menentukan seseorang untuk dibinasakan, tentu Allah akan menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi semua orang itu untuk bertobat. Menghalangi orang itu untuk mendengar firman Tuhan. Ya. Contohnya, waktu Selasa lalu, Lendi kan khotbah mengenai Firaun dikeraskan hatinya, betul? Nah, Anda lihat, kenapa Firaun dikeraskan hatinya? Memang mau dibinasakan. Gak boleh lembek-lembek. Ada orang kita injust, tetap yang ngotot sama kita, gak mau. Kan gak apa-apa, memang gak bisa. Orang itu harus dibinasakan. Nah, contohnya orang gereja. Orang gereja lawan terus hamba Tuhan, itu malah orang mau dibinasakan. Kenapa saya katakan gitu? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 13 ayat 10 sampai 15. Mari kita baca. Matius 13 ayat 10 sampai 15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus kepadamu. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sebab itu, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya
yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebak, dan telinganya berat mendengar, dan mata melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini kata Yesus loh. Maka saya bilang sama istri saya, nggak bisa, orang itu nggak bisa. Lu mau kayak manapun, mau injil dia, mau ngomong, sampai lu sujud dia, tetap dia akan dikirim ke neraka. Nggak bisa itu. Kalau orang yang memang dipilih Tuhan untuk selamat, gak usah banyak enak. Yesus akan memberikan kamu apa? Seger. Kalau Anda mau bertobat, Anda lega. Kalau Anda tidak mau bertobat, nggak lega. Kelihatannya Anda pelayanan, kelihatan Anda jemaat, kelihatan Anda doa, kelihatan ikut PR, tetapi dosanya tidak pernah buang. Ini bukan gampang. Kenapa saya bilang? Kenapa datang gereja berat? Dosanya ada pada kamu. Saya nggak mau lagi. Maka saya hidup sama hidup saya nggak pernah fokus lagi pada uang. Saya fokus pada Tuhan. Mas, dalam gereja aku hidup. Dimanapun aku ke gereja aku hidup. Mau jemaatnya 2, mau jemaat 3, mau 1 orang ibadah aku hidup. Kenapa? Yang saya bicarakan apa? Hadapan diri saya dengan Tuhan. Saya nggak punya saudara, nggak mau. Karena nggak mampu aku tobat saudara, nggak mampu. Nggak mampu kecuali aku kasih ini. Nggak mampu aku menyenangkan saudara, nggak mampu. Tapi yang saya lihat itu Tuhan. Ya suka. Kenapa? Saya nggak mau lihat beban saya. Semua belakang masa lalu saya udah bakar. Kalau orang bilang, Esen dulu stop, nggak mau dengar. Besok bagaimana? Pindah dulu. Dulu nggak boleh ngomong. Lu ngomong nanti mau pulang. Gitu. Karena udah bakar. Manusia lama sudah nggak ada. Yang ada sekarang pendeta sentral. Jadi apa? Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Udah. Amin. Gak boleh ngomong masa lalu. 2 tahun lalu kamu gitu. Dulu. Jangan cerita dulu. Kau bakar kamu. Lu ngomong lagi. Belakang jembatan saya bakar. Lu gak ada gue bakar kamu. Udah. Jangan ngomong. Ya, teman kau mau ngomong dikit langsung ngomong. Diam. Kau pulang. Asal ngomong 5 tahun lalu. Diam. Langsung kau pulang. Kenapa? Gak boleh masa lalu. Kok masa lalu untuk apa yang ngomongin? Besok makan apa kita? Ngomong masa lalu. Sudah gak ada. Ya ada sekarang. Ayo kita belajar bertobat sama-sama. Kenal Tuhan. Itu penting itu. Jangan ketemu. Dulu loh, si Amoy gitu loh. Dulu loh, si Angel gitu loh. Dulu loh, si Atu gitu loh. Dulu si Atau gitu. Memangnya waktu binatang. Si Angel, Akau, Atu semua keluar. Gak ada dulu-dulu. Kau bakar semua dulu. Udah, kau bakar jembatannya. Udah kau putus. Kita bicara apa? Firman Tuhan. Saya sudah tobat dan tidak cinta firman Tuhan. Bagaimana Tuhan pimpin kita ke depan? Wah, boleh bicara. Ya. Waduh, dulu kamu gak bisa dapat siput. Dari 60 orang sampai 3 orang. Diam kamu. Bicara lagi, buat tampar kamu. Gitu. Udah. Ngomong dulu langsung angkat kaki. Ngomong tengok pulang. Buat dia sombong. Udah gak ada masa lalu. Masa kita mau beban terus? Ketemu orang bisa dulu-dulu. Masa gereja kita gini. Berat sekali. Kenapa? Dosanya kita dipikul terus. Gak mau. Yesus bilang, datang kepadaku. Gue berikan kamu les. Maka Yesus katakan ayat terakhir, pikullah ku. Pikullah. Itu satu perintah. Ku yang kupasang. Dan belajar. Ya, pikullah ku yang kupasang. Apa ku pasang? Belajar pada ku. Berarti apa? Apa yang Tuhan pasang kepada firman Allah yang Tuhan pasang kepada kita? Berarti taat kepada Yesus. Belajar kepada siapa? Belajarlah pada ku. Belajar kepada Yesus. Mau gak saudara itu bekerja untuk Tuhan? Ya, Anda jangan main-main. Anda pikir Anda pelayan itu ya, Anda itu pikir sudah benar. Belum tentu loh. Bahaya loh, jangan-jangan kamu dibinasakan waktu pelayanan. Anda nggak tahu. Anda pikir-pikir, oh saya sudah
Berdoa sudah pasti sudah mantap. Belum tentu. Ya, nggak mau. Ya, nggak boleh, nggak bisa, karena sudah tentukan Tuhan. Kalau Anda di orang selamat, tingkahmu nggak gitu. Kalau Anda orang selamat, tingkahmu tidak begitu. Anda selamat, perbuatan kamu nggak gitu. Nggak mungkin kamu biarkan. Nggak mungkin kamu biarkan gereja yang kamu ibadahkan begini-gini, kamu nggak biarkan. Nggak mungkin kamu biarkan setiap pekerjaan Tuhan kamu biarkan, nggak mungkin. Karena hatimu beban, telingamu tebal, mata buta. Buta bukan buta benar, buta rohani gitu. Kok buta nanti marah saya, Pak Esen, lu mau buta gua nggak buta lu, enggak. Buta rohani, beban. Kenapa? Karena itu juga kehendak Allah. Memang tidak mau uang kamu, tidak mau kamu beli persembahan, tidak mau kamu itu kerjaan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak mau uang kamu, Tuhan tidak mau kerjaan kamu, Tuhan tidak mau kamu punya apa? Persembahan semua. Kenapa? Karena Tuhan memang mau kamu dibakar. Cuma belum sekarang. Ya, belum sekarang, memang manusia bisa hidup. Kucing aja kalau mau dibakar juga sekarang, biar itu gemuk-gemuk dulu. Ya, kok ayam kan kurus dulu bakar kasihan, gak ada dagingnya. Kasih gemuk dulu, makan cengok-cengok, berterol dulu sampai dulu, lalu kita bakar, lalu ada cepok, bener? Ya, orang bilang ayam itu makin tua kalau makin diambil dia punya sari, makin kita kuat, bener? Oh, kurus dulu dibakar, aduh, makan juga mencerai-mencerai. Nah, saudara lihat. Kalau Tuhan gak mau kamu, jangan kamu sombong. Gak ada sombong kita. Kalau ini gereja pembangunan, kalau Tuhan gak mau uang kamu, gak mungkin Tuhan gerakan hati kamu benar. Gak mungkin. Nah, perayaan kita punya KKL, kalau Tuhan memang tidak mau uang kamu, gak mungkin Tuhan buka hati kamu. Tetap Tuhan tidak mau. Dan saya percaya itu. Masa saya tanya, tidak bisa. Semua itu Tuhan gak mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan gerakkan orang-orang yang saya gak kenal. Dia kasih persembahan. Pak, ini persembahan untuk nanti KKL. Pak, ini sembahan untuk gereja. Oh, gak tahu dari mana. Itu semua kedaulatan Tuhan. Gak bisa sombong. Ini harus belajar baik-baik. Ya, karena itu semua dalam atas di Tuhan itu atas. Dia lihat kita dengan satu persatu. Dia mau buka hati saudara atau tidak, itu Tuhan. Dia mau buka hati saya atau enggak. Kok dia keras hati saya, Elson, cepat kabur. Oh, bisa loh. Dia cium hati saya, dia bikin mata saya melihat saudara, saudara melihat saya lihat saudara, bukan kau, jauh semua. Benar? Ya nggak? Kayak itu apa? Orang lumpuh itu dia kayak terus dia akan kau, bukan kau, jauh juga. Itu nggak main-main. Saya percaya itu, saya sangat percaya itu. Kalau Tuhan tidak menggerak, Tuhan tidak mau. Gak mau semua. Kenapa? Karena itu semua kedaulatan Tuhan, penentuan Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang disangka kita. Pikulatku yang kupasang. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat. Nah, jiwamu akan mendapat tenang. Dalam hidup kita lama kita taat supaya selamat bisa berat. Maka kita harus hidup baru. Hidup baru, taat, selamat, ringan. Kok kita mau bertobat, kemudian kita taat, ringan. Kok Anda bertobat, Anda tetap memegang hidup lama, ya berat, jalankan. Semua kalkulator semua. Dikit-dikit, cekrek, semua atau semua. Itu yang banyak koin-koin itu kan, banyak bulan-bulan. Begitu Pak Esen ngomong itu, cekrek. Dagang gua lagi sepi, ya gua hitung ya. Kemudian banyak pengeluaran, udah istrinya tenang, diam aja lu. Ya, banyak ngomong lu diam. Lu nggak tahu besok kita makan apa? Ya nggak tahu. Yang kasih berkat siapa? Tuhan. Ya, besok kasih dia mati siapa? Tuhan. Besok mau dia suka siapa? Tuhan. Makanya itu semuanya jalan. Aduh, saya juga bingung kayak mana kebahas ini. Ya, aduh juga bingung, tapi nggak apa-apa. Semua saya jelaskan. Belajar kepadaku. Kita tidak bisa tidak taat kepada Yesus. Belajar bagi Yesus, melayani Yesus. Kita harus belajar kepada Tuhan. Maukah saudara benar-benar belajar kepada firman Tuhan? Belajar benar-benar. Tuhan Yesus berkati. Bapa kami surga, firman sudah kami dengar dan hamba-Mu sudah sampaikan, dari semua hamba-Mu sudah bicarakan firman. Kiranya Tuhan yang berkarya dalam hidup pada umat-Mu, mereka jadi pelaku firman yang
yang mereka bisa kerjakan, karena Tuhan memberikan hati kepada jemaat-Mu untuk murah hati, sehingga mereka terus-menerus diberi karya Tuhan, dan pimpin mereka dalam untuk melakukan firman Tuhan. Jangan membuat mereka tidur, jangan membuat mereka keras hati, tetapi Tuhan melunakkan hati umat-Mu terus melakukan pemberitaan Injil. Kami disatukan karena Injil, kami disatukan karena firman Tuhan. Pimpinlah kami, firman yang hidup selalu menyertai umat-Mu dan berkati umat-Mu pada malam ini. Sertai kami semua, kami jadilah belajar untuk menjadi pelaku firman yang benar, belajar pada Yesus Kristus sebagai contoh teladan hidup yang benar buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.